Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas soal filter pada umumnya. Namun saat ini yang saya pegang adalah filter oli. Masih baru, belum pernah dipakai. Ini filternya. Sudah saya tutup mereknya karena tidak boleh berbicara masalah merek. Namun pada intinya, pada prinsipnya sama semua filter demikian. Hanya ada beberapa filter yang konstruksinya berbeda, tapi kegunaannya sama. Ini masih ditutup dengan plastik. Ada plastiknya. Terus di sini ada lubang-lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di pinggir 8, yang di tengah 1 besar. Lalu di sini ada karet. Ada o-ring seal, namanya o-ring seal. Di dalam ini ada dratnya. Filter semacam ini dinamakan spin-on type filter. Spin-on ini berarti berputar-diputar ya. Jadi itulah dia ada drat di sini untuk diputar di filter base atau dudukan daripada filter ini. Karena saya buka plastiknya, nah ini dia, lebih jelas lagi. Filter ini sudah saya potong karena saya ingin menunjukkan kepada Anda semua, teman-teman, apa filter ini, cara kerjanya bagaimana. Pada umumnya filter akan seperti ini konstruksinya. Ada o-ring seal, ada lubang di pinggir dan lubang di tengah dengan drat. Mudah-mudahan nampak dratnya ya. Nah, itu dratnya. Tergantung besar kecilnya filter, maka lubang yang di pinggir ini akan berbeda. Ada yang besar, ada yang jumlahnya lebih banyak. Sekali lagi tergantung dengan besar kecilnya filter. Yang saya pegang ini adalah filter oli yang dipakai di Avanza, lalu Xenia dan sebagainya, mobil kecil, bukan mobil besar. Sekali lagi filter ini sudah saya tutup mereknya karena tidak boleh berbicara dengan merek. Kalau Anda perhatikan, apa beda lubang kecil ini yang di pinggir dengan lubang besar? Pada bengkel-bengkel tertentu, bila Anda ganti oli, lalu Anda bisa mendekati kendaraan Anda, ada beberapa bengkel teknisinya supaya mudah atau cepat oli itu naik ke atas saat mesin dihidupkan, mereka mengisi oli di filter melalui lubang ini, baru dipasangkan ke filter base-nya. Sebenarnya itu hal yang salah dilakukan, karena oli harusnya masuknya dari lubang-lubang di samping ini, yang kecil-kecil ini. Jadi sirkulasinya dari pompa oli di bawah, di dalam karter, dipompakan
dia akan menuju ke filter base. Filter base akan mensuplai oli melalui lubang-lubang ini, lubang-lubang kecil ini. Setelah itu tersaring dan dia baru keluar dari lubang yang besar ini menuju ke sistem. Dengan demikian, apabila teknisi mengisikan oli melalui lubang ini, sama juga ibaratnya di rumah, kalau kita tidur malam lalu pintu depan tidak kita kunci, maling bisa masuk. Demikian juga kalau diisikan oli dari sini, maka apapun yang terkandung di dalam oli itu atau di tempat atau wadah untuk membuang oli itu, ada kotoran, ada air, ada apapun juga akan masuk ke sini dan itu tidak akan tersaring oleh filter. Sekali lagi, bila Anda mengetahui teknisi memasukkan oli dari sini, mohon dicegah. Kalau dia mau masukkan oli supaya cepat naik ke atas, maka harus melalui lubang-lubang kecil ini ditutup dulu, disumbat. Demikian. Jadi jangan sampai oli yang baru dimasukkan lewat lubang ini, karena ini lubang keluar. In-nya adalah dari sini, outletnya di sini. Nah, filter ini sudah saya potong. Nah, ini sudah saya potong. Dan inilah isi daripada filter tersebut. Ini potongan yang saya potong tadi. Saya letakkan dulu. Dan ini ada semacam karet untuk menambah lebih rapat kepada kepala filter tadi yang berlubang-lubang. Saya taruh juga, dan ini filternya. Bentuknya seperti ini. Ini nanti saya akan potong juga. Ini akan saya potong supaya Anda tahu sebenarnya bagaimana konstruksi filter itu. Prinsipnya semua filter sama, menyaring. Dia akan lewat sini. Ini akan ditembus dengan tekanan sesuai dengan desain dari pabrik. Ada yang 40 psi, ada yang 60 psi. Di alat berat itu 60 psi, dia akan tembus ke sini, keluar di sini, keluar dari lubang yang besar. Makanya tadi saya bilang bahwa mengisi oli pada awal mulanya supaya cepat naik ke atas kalau dari lubang ini adalah salah. Tetapi harusnya dari lubang yang di sini tadi. Lubang-lubang yang di sini tadi. Ini lubang-lubang di sini, maka dia akan jatuh kemari. Ya, dia jatuh kemari ke sisi-sisi sini, dan karena ada tekanan dia akan menembus ke sini dan keluar ke sini baru ke sistem. Di bawah filter ini ada pegas. Ini pegasnya. Ini pegasnya. Ini di dasar tabung filter tadi. Supaya gunanya ini hanya untuk menekan supaya filter benar-benar nempel ke atas. Jadi tidak ada kebocoran di dalam atau internal leaking ya, di dasar sini sebenarnya.
Nah, di dasar itu. Letaknya di dasar itu. Kalau Anda bisa lihat, saya taruh ini sekarang di sini. Nah, disinilah dia letaknya. Oke. Satu lagi yang perlu saya beritahukan, bahwa O-ring seal ini bila akan memasang oli, memasang filternya setelah ganti oli, ini harus diberi pelumas dengan ujung jari, diberi oli. Apa gunanya? Gunanya agar saat kita putar filternya, saat kita putar pasang di oil base-nya atau di filter base-nya, kita putar begini, dia tidak akan keluar dari alurnya atau tidak akan putus atau cacat. Karena kalau cacat dia akan bocor. Oke. Ini sekali lagi, ngisi oli sebenarnya dari sini. Kalau mengharapkan bantuan supaya oli itu cepat naik ke atas, tidak boleh dari sini. Ini diberi pelumas supaya begitu nempel di filter base-nya, diputar, dia tidak akan cacat dan tidak akan keluar dari alurnya ini. Oke. Nah, sekarang saya akan potong filternya supaya Anda bisa melihat. Ini tadi filternya. Saya akan potong. Ini tempat per yang di bawah tadi. Ini tempat per yang di bawah tadi. Sekarang saya potong. Nah, inilah setelah saya potong. Seperti inilah bentuknya. Kertas filter itu. Ya. Jadi dia akan masuk melalui kertas-kertas ini, di sini bentuknya seperti ini, lalu keluar dari sini menuju ke sistem. Di dalam ini tempat nempelnya kertas ini adalah saringan, tapi lubangnya besar-besar. Lubangnya besar-besar. Jadi kotoran yang agak besar pasti lewat di sini. Apabila kita ngisinya dari sini lalu keluar tanpa tersaring ini. Di dalam sini, kalau Anda bisa lihat itu ada satu klep di situ. Ada klep di dalam ini. Itu seperti check valve. Satu arah, check valve namanya, satu arah. Dia bisa masuk tapi tidak bisa keluar, tergantung dari mana kita inputnya. Nah, kalau menurut ini, kalau menurut sistem, oli yang sudah menembus kertas filter, dia akan keluar melalui lubang-lubang ini tadi, lalu naik ke atas lewat lubang yang besar. Saat engine atau mesin dimatikan, supaya oli yang di dalam filter ini tidak turun semua ke bawah, ke carter kembali lagi atau ke oil pan, maka dipasang klep ini. Ini gunanya hanya untuk menampung atau mencegah
oli yang di dalam filter turun semua sehingga di sini kosong. Karena kalau tidak ada oli yang tertinggal di dalam filter ini saat engine atau mesin sudah hidup, oli akan terlambat naik ke atas sehingga komponen akan terpengaruh, terutama komponen-komponen engine yang berputar dan bergesekan akan terlambat mendapat pelumasan. Ada satu hal yang perlu Anda ketahui juga, bila pada satu saat mesin Anda berbunyi kasar, sangat kasar, sangat kasar. Sekali lagi saya katakan, apabila mesin Anda, mesin mobil Anda atau mesin alat berat Anda atau apapun juga itu sangat kasar bunyinya, sudah ganti oli tetap masih kasar juga, maka tolong buka olinya dan potong juga filternya ini seperti ini. Setelah itu gelar ini, tarik begini. Anda bisa melihat di sela-sela ini apa yang terperangkap oleh filter ini. Bila itu material aluminium atau bronze atau besi, itu maka kita bisa mendeteksi bahwa ada komponen di dalam engine itu yang sudah mulai terperangkap di sini. Semua kotoran akan terperangkap di sini. Ini makanya kertas filter dibuat seperti ini supaya saat menembus kemari dia akan menangkap semua kotoran yang ada di dalam oli. Apakah itu bekas debu, apakah itu bekas pasir, apakah itu komponen dari engine yang materialnya aluminium dan sebagainya, akan terperangkap di sini. Sekali lagi, inilah dia. Dia akan terperangkap di sini. Jadi Anda akan mengetahui bahwa saat engine Anda bunyinya sangat kasar, buka filternya, lalu buka kertas filternya seperti ini, potong, dan akan ketahuan apa yang terperangkap di sini. Dengan demikian Anda bisa tahu apa yang terjadi terhadap engine Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada berguna untuk menambah pengetahuan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila Anda suka, mohon klik like, subscribe, dan komentarnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.